Saudara, malam ini saya akan berdoa buat usaha-usaha yang lagi macet ya, supaya lancar. Usaha saudara yang sudah diberkati supaya lebih diberkati lagi, omsetnya bertambah. Saudara ikut saya doa ya. Doa pribadi, Ya, Pak. silakan saudara ikut saya doa masing-masing. Ya, kita akan berdoa. Doa Pak Pendeta, doa pribadi nggak Pak? Siapa yang bicara barusan? Helmi, Pak. Siapa Helmi ngomong apa? Ya. Ini bukan doa pribadi bukan ya Pak? Khusus untuk usaha ya Pak? Untuk usaha saya akan doakan umum aja dulu. Doakan umum, baik, baru nanti kita akan masuk dalam doa pribadi yang butuh doa. Baik. Saudara ikut saya doa ya. Tadi kita sudah bahas, jadi kalau dalam kehidupan saudara, kalau saudara merenungkan, menoleh ke belakang perjalanan saudara bisnis, usaha, pekerjaan, karir, ada kesalahan-kesalahan yang saudara buat yang menyebabkan saudara mengalami kemacetan dalam karir, juga mungkin dalam bisa pekerjaan. Kita minta ampun ke Tuhan malam ini ya. Kita janji kita mau bertobat, kita mau merubah, supaya Tuhan pulihkan ekonomi keuangan kita, usaha pekerjaan kita, sehingga bisnis, usaha pekerjaan, karir kita mulai saat ini lancar ya. Tidak lagi ada kemacetan-kemacetan ke depan. Manakala Tuhan pulihkan, saudara komit dengan Tuhan, saudara mau melakukan firman ya, sebagaimana yang kita sudah dengar dan juga yang diseringkan oleh saudara-saudara kita malam ini. So ikut saya berdoa ya. Bapa di surga, saudara ikut dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni aku Tuhan. Kalau selama ini dalam karir, dalam bisnis usaha pekerjaan, ada kesalahan dan dosa yang aku buat, sehingga aku mengalami kemacetan dalam karir, mengalami kemacetan dalam usaha pekerjaan, sehingga aku mengalami penipuan, kerugian, kemacetan dalam penjualan, bahkan mungkin memiliki banyak utang. Tuhan ampuni saya. Biarlah malam ini dengan pertolongan Roh Kudus aku diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang dipandang benar di mata Tuhan. Dan mulai saat ini Tuhan, aku mau bertindak hati-hati, khususnya dalam pengelolaan dan penyaluran keuangan di dalam kehidupanku. Tuhan, aku percaya malam ini Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan yang aku buat. Kalau aku salah mengelola berkat keuangan yang Tuhan berikan dalam hidupku. Kalau aku salah mengelola dan menyalurkan persepuluhan. Malam ini aku mau bertobat. Aku mau berubah. Dan aku mau melakukan firman-Mu. Dan selalu mau bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau dengan keuangan. Supaya aku Tuhan boleh menabur di tanah yang subur. Sehingga aku boleh menuai setiap taburan-taburan keuangan yang aku berikan di dalam pekerjaan Tuhan. Malam ini Tuhan, aku percaya ada terobosan mujizat dalam keuangan. Ada terobosan mujizat dalam usaha pekerjaan. Aku alami. Mulai saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, pintu-pintu surga terbuka atasku. Dan berkat keuangan dicurahkan atasku. Semua yang mengalami kemacetan dalam usaha pekerjaan, semuanya terbuka dalam nama Tuhan Yesus.
pintu-pintu yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus semua terbuka, sehingga usahaku mulai kembali bergerak, menjadi lancar. Bahkan aku percaya hari-hari ke depan, melalui usaha pekerjaan yang aku buat, aku diberkati dengan keuangan, bahkan dengan order yang berlimpah-limpah oleh Tuhan. Aku percaya malam ini doaku didengar oleh Bapa di surga, didengar oleh surga, sehingga hari-hari ke depan aku tidak akan lagi mengalami krisis. Aku tidak lagi mengalami kesulitan keuangan. Usahaku akan berjalan dengan lancar. Aku akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah, dan aku akan jadi berkat bagi banyak orang. Aku bersyukur buat pemulihan dan berkat Tuhan dalam usaha pekerjaan dan keuanganku. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, saya sekarang akan berdoa. Saudara buka tangan, terima berkat Tuhan. Tuhan katakan malam ini pintu-pintu berkat di surga terbuka, dan pertolongan daripada Bapa di surga dalam nama Yesus, pertolongan daripada malaikat-malaikat Tuhan akan datang dalam bisnis usaha pekerjaan keuangan. Segala kemacetan-kemacetan semua akan disingkirkan, sehingga akan terbuka jalan-jalan bagimu. Dan Tuhan katakan, engkau yang membutuhkan keuangan, Tuhan akan kirimkan keuangan kepada rekening. Tuhan akan bawa keuangan datang kepadamu. Engkau yang membutuhkan order-order, Tuhan akan kirimkan order-order yang limpah kepadamu. Bahkan engkau yang berkata, Tuhan aku kepingin punya usaha, aku kepingin punya pekerjaan. Pintu-pintu itu juga akan terbuka bagimu, sehingga engkau akan punya usaha-usaha yang baru, bisnis-bisnis yang baru, pekerjaan-pekerjaan yang baru. Akan ada hikmat, akan ada pengertian, akan ada kecerdasan, kepandaian. Bahkan ada kekuatan, kemampuan diberikan Tuhan dalam hidupmu, sehingga engkau mampu memulai usaha yang baru. Engkau yang berkata, Tuhan aku kepingin usaha tapi aku tidak punya modal. Tuhan juga akan kirimkan. Tuhan juga akan sediakan segala modal yang kau butuhkan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, kami juga berdoa dalam nama Yesus, semua aset-aset mungkin yang mau dijual untuk mendapatkan modal, untuk mendapatkan keuangan, biarlah semua terjual dengan pertolongan Tuhan Yesus dan malaikat Tuhan. Kami percaya malam ini dalam nama Yesus, segala tembok-tembok, segala palang-palang besi, segala apapun yang menghalangi usaha anak-anakmu di Menara Doa Segala Bangsa, bahkan yang ada di Zoom dan YouTube, bahkan juga Tuhan, segala yang menghalangi mereka mendapatkan keuangan, semua pekerjaan setan di balik itu semua kami ikat semua. Kami hancurkan, enyahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta malaikat perang Tuhan yang dipimpin oleh Panglima Malaikat Mikael akan menyertai dan menolong anak-anakmu, sehingga betul-betul malam ini, detik ini juga, mereka akan terima terobosan, mereka akan terima mujizat daripada Tuhan. Pak Lukas yang dari Manokwari yang membutuhkan keuangan, Tuhan kirim keuangan malam ini dalam nama Yesus. Pak David Tandiono, Pak Jimmy Sebayang, dan semua yang lain, mereka yang membutuhkan keuangan, dalam nama Yesus mujizat terjadi, terobosan terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu dicurahkan berlimpah atas umat-Mu malam ini. Haleluya. Amin. Baik, sebelum saya doakan satu-satu, siapa yang dapat sesuatu dari Tuhan bisa sampaikan, dapat pernyataan Tuhan. Mungkin saat firman atau apa, silakan kalau ada. Ya. Silakan kalau ada, dapat sesuatu atau merasakan sesuatu, atau saat doa tadi, silakan kalau ada disampaikan. Shalom, baik, kalau ya silakan Stella ya. Stella dapat apa? Di dalam hati itu kayak ada yang terlepas gitu. Oh gitu. Waktu doa apa ada yang terlepas? Barusan tadi pas Pak Hebron doa itu.
Yang Sela merasa apa yang terlepas? Mungkin kayak ada ikatan atau belenggu, beban atau apa ya? Oke. Cuma kayak Penghalang. plong gitu, iya. Ya, Ya, penghalang berkat ya. Heeh. Oke, jadi imani aja itu penghalang berkat yang kita lepasin ya. Ya, Penghalang berkat lepas supaya berkatnya bisa masuk. Oke, terima kasih Stella. Ada lagi yang lain? Silakan Ibu Julia. Bu Julia dapat apa? Saya tangannya. Silakan Bu Julia, mic-nya dihidupin. Pas didoain tadi, saya rasanya kedua tangan saya bergetar. Oke, berarti Ibu terima itu ya. Amin. Oke, puji Tuhan. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ibu Indri, ada yang mau diomong? Saya merasakan hadirat Tuhan, Pastor, tadi waktu pas didoakan. Oh gitu, oke, puji Tuhan ya. Berarti ada lawatan Tuhan, zaman Tuhan. Oke, ada lagi yang lain? Ibu Rani, Pak. Silakan Bu Rani mau sampaikan apa? Tadi waktu didoakan, saya mual Pak, muntah. Kemudian waktu Bapak bilang pintu surga terbuka, saya melihat pintu surga itu terbuka dan dari atas tercurah uang US dollar gitu Pak, sampai berhamburan. Amin. Saya gitu Pak. Ya, Amin. Pak. Ya, berarti berkat sudah dilepas ya. Saudara terima semua, imani itu apa yang dilihat Bu Rani ya. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak. Siapa ya? Ibu Iliana dari Papua. Oh ya, silakan. Saya punya anak ikut tes tapi belum dengar hasil, jadi saya mau minta tolong doakan. Oh iya, nanti kita doain ya. Yang saya mau tanya dulu, saudara yang dapat sesuatu dari Tuhan, dapat penyataan Tuhan. Ada lagi yang dapat penyataan Tuhan? Pak Adi. Saya melihat seperti kertas sangat banyak berhamburan dari atas turun ke bawah. Ini berarti Bu Moren Oktora sama dengan siapa? Ibu tadi siapa? Ibu Rani ya? Iya, saya Pak tadi. Iya. Doa. Iya, Bu Moren lihat apa? Lihat kertas sangat banyak Pak, banyak sekali kayak dolar gitu. Jatuh dari atas berhamburan, turun banyak-banyak. Amin ya. Nanti ingat saudara ya, kalau saudara sudah mengalami terobosan mujizat, tolong bersaksi. Karena kalau kita tidak bersaksi itu kita berhutang. Jangan saudara cuma kirim WA ke saya, Pak Ebron saya ngalami ini. Ya bagus, bukan saya tidak suka. Tapi saudara perlu saksikan itu secara langsung ya. Karena kita kalau nggak bersaksi itu kita hutang sama Tuhan ya. Oke, ada lagi yang lain? Sebelum saya masuk doain orang-orang. Pak Adi, dapat apa? Silakan Pak Adi. Saya. Ya, Bu Ria dapat apa tadi waktu doain? Pada saat itu aku merasa bahwa tangan sedang dipegang. Terus itu tiba-tiba hatiku merindukan dengan Bapak rohaniku. Sudah berapa bulan ini belum pernah baku bicara gitu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba hatiku rindu sama dia. Karena hanya dia yang aku cerita. Seumpama ada nubuatan, penglihatan, hanya dia yang sering aku berbagi. Jadi dalam 5 bulan ini aku belum pernah lagi menyapa sama dia. Mungkin ada rasa roh kepahitan dalam diriku ini. Itu jadi tiba-tiba aku punya tangan tadi kayak dipegang gitu, pegang erat sekali. Nah itu saja. Oke, ya silakan nanti Ibu Ria cari Bapak rohaninya itu ya. Oke, baik, ada lagi? Kalau nggak ada kita akan berdoa. Untuk yang saudara butuh doa untuk usaha. Tapi pada prinsipnya tadi saya sudah doain semua. Ya, silakan Ibu Gloria. Buka mic-nya Bu Gloria. Malam Bapak. Ya, tadi silakan. waktu Bapak doa saya rasa ada kayak aliran apa gitu di tangan, kayak kalau kita kesetrum itu kayak ada suatu aliran di ini tangan, terus di bagian sini seperti ada yang bergerak seperti
pokoknya seperti ada sesuatu yang masuk. Itu urapan berkat ya. Ya, sudah terima berkat. Bu Gloria terima berkat ya. Oke, ada lagi yang lain? Baik, kita akan masuk dalam doa untuk doain usaha yang butuh doa ya. Kalau saudara merasa tadi sudah didoa, udah cukup Pak Ibrahim, ya puji Tuhan, saya nggak banyak kerjaan. Tapi saya bilang, oh saya mau minta doa pribadi ya, oke saya doain lah ya. Ya, yang jelas malam ini saya mau doain yang macet-macet, lancar, yang butuh duit, ngalami mujizat keuangan, yang ya saudara dipulihkan, diberkati dalam keuangan. Oke, Pak Andre Chin, silakan Pak Andre Chin, mau ngomong apa? Halo Pak, saya like dulu ya Pak. Iya, silakan Bu Dewi. Silakan Pak Drecin, silakan. Mau ngomong apa? Pastor Shalom, mau doakan untuk terobosan financial. Sekarang masih belum jumpa pekerjaan sih, walaupun asyik antar application aja. Ya, untuk pencarian kerja lah. Oke. Baik, kita doa ya. Pak Drecin ya. Ayo kita semua berdoa buat Pak Andre Chin. Tuhan katakan tidak lama lagi apa yang kau rindukan untuk satu usaha pekerjaan engkau akan terima, engkau akan mengalami mujizat Tuhan. Karena ada malaikat-malaikat Tuhan yang Tuhan perintahkan untuk menolong engkau sehingga engkau akan punya usaha pekerjaan yang baru. Begitu lama engkau berdoa katakan Tuhan, Tuhan tolong, aku butuh kerjaan, aku butuh usaha. Kalau aku diberkati, aku ingin jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan katakan, Tuhan dengar doamu dan mujizat Tuhan akan terjadi. Usaha pekerjaan yang kau rindukan, engkau akan peroleh dengan pertolongan daripada Tuhan. Bapak, kami lepaskan berkat-Mu atas Pak Andre Chin dalam nama Yesus. Pintu-pintu terbuka buat dia, sehingga usaha pekerjaan yang dia butuhkan, Tuhan akan sediakan dengan cara Tuhan yang dahsyat, yang ajaib. Roh hikmat, kecerdasan, pendayaan, kepengetahuan diberikan kepadanya. Kami lepaskan berkat-Mu, kami lepaskan mujizat-Mu dalam usaha pekerjaan keuangan, Pak Andre Chin alami dan terima dalam nama Tuhan Yesus. Dimeteraikan dengan darah Tuhan jadi atas hidupnya, haleluya, amin. Oke, Pak Adi, minta doa apa Pak Adi? Saya minta doa Pak, selama saya buka usaha tidak bisa berhasil. Loh, kalau Pak dipanggil jadi penginjil full time ya percuma, usaha tidak bisa berhasil. Kalau kita sudah ditakdirkan jadi hamba Tuhan full time, memang usaha nggak bisa berhasil. Sama seperti saya nggak bisa. Saya kalau usaha nggak bisa. Ya. Kalau saya doain orang berhasil. Bagaimana? Jadi begini ya, Pak harus tahu panggilan Pak Adi itu sebagai penginjil full time atau bukan. Kalau dipanggil jadi penginjil full time, berarti Pak udah nggak bisa usaha. Ya. Nah ini sudah panggilan sebagai imam full. Ya nggak bisa. Jadi saya berhasil justru kalau layani orang yang mau rintis usaha. Ya, yang saya bilang kan paling gampang tuh kalau doa kasih naik omset. Itu saya paling senang itu karena paling gampang. Biasanya cepat dijawab ya. Nah, yang paling susah itu bagi mereka yang istilahnya tidak punya gambaran mau usaha apa, mesti dikawal dari nol untuk dia buka usaha baru. Nah, itu butuh waktu. Ya, tapi kalau mau naikkan omset itu memang paling gampang didoain. Yang penting yang dilayani nurut aja. Itu aja ya. Kalau kasih naik omset paling gampang. Ya. Jadi Pak Adi itu ya untuk hal keuangan hamba Tuhan itu Pak Adi pelayanan aja, fokus pelayanan ya. Nanti Tuhan akan berkati dalam keuangan itu. Nanti Tuhan berkati. Nah, Bapak saya doain ya. Oke ya. Bapak kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan katakan ada urapan penginjil atas kepalamu dan engkau dipanggil untuk melayani aku sepenuhnya kata Tuhan. Jadi engkau tidak usah bingung lagi mesti usaha apa dan bagaimana. Kalau istrimu mau usaha bisa. Tapi kalau engkau sudah tidak bisa kata Tuhan. Jadi engkau sebagai hambaku fokus melayani aku. Kalau engkau mau support untuk istrimu membuka satu usaha untuk kios atau toko itu bisa. Ya, saya lihat Pak Adi, istrimu kalau buka semacam kios toko itu bisa. Ya, saya lihat kayak ada satu toko ya. Nah, itu bisa. Ya. Nah, Pak Adi nanti support istri.
Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, kalau dalam kehendak-Mu untuk istrinya Ibu Ria buka satu usaha toko di mana lewat berkat keuangan juga bisa mensupport pelayanan mereka, kami berdoa Tuhan buka jalan. Tuhan berikan ide yang kreatif dari Tuhan, toko itu jualan apa? Tuhan sediakan modalnya, Tuhan buka jalan, Tuhan nyatakan mujizat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, seperti Ibu Sintika tuh yang di Ambon ya. Dia mulai dari nol tuh. Tapi ingin buka toko. Nah, sekarang saya lihat tokonya sudah tambah itu loh, itu orangnya udah muncul tuh. Bu Sintika tuh loh ya. Dulu tokonya dia mulai dari nol tuh, didoain hanya punya toko. Dulu barangnya dikit, sekarang udah banyak tuh ya. Dalam tempo beberapa bulan ini. Nah, silakan Bu Sintika cerita sedikit. Pak Adi, sebelum saya bertanya, saya mau sebelum saya masuk dalam kesaksian saya mau tanya, kita orang mana? Kan Sulawesi kah? Iya, Sulawesi, dia di Sulawesi, di Palopo. Oh, di Palopo. Kalau saya di Bulukumba ya Pak Adi. Sebelum saya didoakan sama Pastor Hebron, dulunya usaha saya cuman pop ice, minuman pop ice saja. Nah, setelah saya didoakan, puji Tuhan sudah besar. Terus tabungannya sih sedikit juga untuk memberi untuk orang tua yang tidak mampu lagi. Itu memang niat saya memberi. Ya. Tidak seperti ya. Jadi Bu Sintika ini contoh yang dia waktu itu jualan cuma pop ice ya, kepingin punya toko. Waktu saya doain memang nubuatan Tuhan keluar, dia nanti punya kios toko. Nah, tokonya ini nanti berkembang jadi minimarket saudara ya, nanti kita lihat aja ya. Kayak kita nonton TV nih ya, ini sekarang dia sudah punya toko ya, nubuatannya Tuhan sudah genapi ya. Yang lalu ya tokonya ini, warungnya ini kan barangnya masih sedikit, saya lihat udah penuh nih, udah banyak nih ya, nanti berkembang nih jadi minimarket ya. Nah, gambarnya seperti itu Ibu Ria. Ibu Ria senang nggak buka toko? Saya mau tanya dulu. Amin. Nah, ya sudah. Senang. Nah, nanti mulai berdoa, cari tempat di mana. Gini ya saudara ya, saya sharing ke saudara. Saudara kalau mau mulai usaha, soal modal itu minta ke Tuhan, Tuhan pasti kasih. Jangan pergi utang, jangan pergi gadegin barang, itu keliru. Memulai usaha, kalau usaha itu dari Tuhan, sak modalnya Tuhan pasti kasih, sediakan. Caranya gimana Pak Ibu? Macem-macem caranya. Yang kita nggak bisa duga gitu. Jadi percaya aja. Ya, saya kalau ada orang, Pak Ebron doain dong Pak, saya kepin usaha tapi nggak ada modal. Sudah tenang aja, doain aja, nanti Tuhan kasih modal. Tuhan pasti kasih. Seperti itu ya. Baik, ya. Doa aja ya, Bu Ria. So, saya doain dulu buat Bu Ria. Tuhan katakan pintu akan terbuka bagimu sehingga kerinduanmu untuk memiliki usaha akan didengar oleh Tuhan. Tuhan akan menyediakan satu tempat untuk kamu bisa memulai usaha kios. Ya, kalau engkau tanya Tuhan aku jualan apa? Tuhan katakan engkau akan jual bahan-bahan kebutuhan pokok setiap hari, beras, gula, kecap, ya, Indomie dan sejenis itu. Dan Tuhan akan berkati sehingga engkau akan punya banyak pelanggan. Bapa, kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu turun atas Ibu Ria dan Pak Adi dalam nama Yesus. Haleluya. Mereka butuh modal, kami percaya Tuhan kirimkan. Haleluya. Amin. Ya, nanti bersaksi kalau sudah ada tokonya. Oke, sekarang Bu Stella mau minta doa apa Stella? Minta ini Pak, peneguhan untuk tempat kontrakan usaha yang sekarang ini hampir habis, sebentar lagi gitu. Nah, rencananya apakah mau pindah atau gimana gitu. Jadi masih bingung sebetulnya Pak. Gitu. Tempat kontrakan, oh yang tempat sekarang kamu usaha itu kontrak? Iya. Oh gitu. Kapan habis Stella? Akhir bulan ini mau dilanjut itu saya rada kurang serak sebetulnya gitu. Kenapa kamu kurang serak? Selain di situ, maksudnya kalau secara daerah kayak gitu tuh udah bukan marketnya gitu Pak. Gitu. Oh gitu ya. Ya. Apa daerah itu yang kamu tempati sekarang untuk usaha apa namanya? Jalannya? Ya. Bypass. Jalan apa? Jalan bypass. Oh, jalan bypass Murah Rai. Oke ya.
Bapak, kami mau berdoa di mana anakmu Stella bertanya kepada Tuhan. Tolong yang lain dimatikan, saudara ya. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute. Bapak di surga, dalam nama Yesus, untuk Stella sebagai anakmu, dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah dalam kehendak Tuhan untuk tempat usaha sekarang dia perpanjang kontraknya atau bagaimana? Tuhan katakan kamu bisa pindah ya, karena tempat itu tidak cocok lagi buat engkau, dan tempat itu memang sudah terlalu besar dan tidak efektif. Tuhan akan menyediakan tempat yang baru ya. Kalau engkau tanya usaha apa Tuhan, engkau tetap mengerjakan usaha sama, usaha furniture ya, tapi bukan di tempat yang sekarang, tapi di tempat yang baru yang Tuhan sediakan. Tuhan katakan silakan engkau melangkah mencari, nanti malaikatku kata Tuhan akan menyertai, dan Tuhan sendiri akan memimpin menolong engkau. Sehingga engkau akan mendapatkan tempat yang baru, yang strategis, dan harga yang lebih murah dibanding yang sekarang. Bapak, kami lepaskan, kami meteraikan dengan darah-Mu jadi janjimu atas Stella, sehingga usaha yang baru untuk furniture Tuhan, di tempat yang baru Tuhan akan sediakan tempat yang strategis, dan omsetnya akan mengalami peningkatan signifikan dengan pertolongan mujizat Tuhan. Berkati juga pegawai-pegawainya, kirim pegawai-pegawai yang baik buat dia, kirim Yusuf Tuhan, sehingga akan mendukung Stella dalam membangun usaha, sehingga usahanya akan mengalami kemajuan dengan pertolongan Tuhan. Kami lepaskan berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Stella, silakan kamu cari ya. Nanti kalau sudah ketemu mungkin ada pilihan-pilihan, kamu hubungi Pak Ebron ya. Nanti kita tanya, misalnya ada 3 pilihan atau 2 pilihan, nanti kita tanya Tuhan mau yang mana ya. Oke. Pak Ebron tadi barusan Pak Ebron bilang itu benar loh. Maksudnya saya dalam hati juga ada pikiran itu juga terlalu besar dan tidak efektif lagi gitu. Oh, itu dalam saya nggak hati. tahu. Oh gitu. Ya sudah, berarti kan sudah inilah. Sudah kehendak Tuhan kamu pindah ya. Nanti kamu lihat aja lokasinya, kalau ada pilihan misalnya 2-3, nanti kita lihat, tanya Tuhan, nanti Tuhan kasih tahu yang mana yang Tuhan pilih ya. Nah, kalau kamu mulai dengan begini, itu kunci. Jadi saudara ingat ya, kita kadang-kadang kalau memulai usaha sudah jalan dulu, udah bikin sendiri, rencana sendiri, baru setelah ada masalah cari Tuhan. Nah, itu tidak boleh. Jadi mulai dari perencanaan, kita mulai tanya Tuhan nih, saya mau mulai usaha, tempatnya di mana Tuhan, tolong tunjukin. Nah, itu namanya kita ngandalin Tuhan sudah. Nah, itu salah satu rahasia, saudara nanti usahanya nanti waktu berdiri itu diberkati di situ. Karena saudara memulai untuk cari tempat, saudara cari Tuhan dulu, tanya Tuhan. Ya, terus mau jualan apa, saudara tanya Tuhan, itu ngandalin Tuhan. Seperti yang tadi Ibu Selma ini bersaksi, ya. Jadi itu kalau Stella melangkah seperti ini, nanti kamu pasti sukses nanti, ya, diberkati. Oke? Selanjutnya siapa ini? Ibu Elvi. Ada lagi Stella? Itu aja ya. Oke, Ibu Elvi, apa yang mau didoain Bu Elvi? Salam Pastor. Ya. Saya mau minta doain. Saya sih waktu Pastor ada doain yang 4 minggu yang lalu, kata Tuhan buka kuliner. Tapi saya sekarang belum punya modal. Pengen tapi belum punya modal. Dan ada pernyataan Tuhan buka usaha apa? Kuliner. Kuliner ya. Ya Pastor yang doain itu. Iya. Memang kepingin usaha kuliner, kepingin. Ya kepingin, cuman modalnya belum ada. Terus tempatnya di mana? Karena tempat saya ini bukan di pinggir jalan loh Pak. Tempatnya terlalu ke dalam, di belakang ya. Lagi. Saya lihat kayak pasar ya. Di situ ada pasar ya dekat situ. Pasarnya jauh di belakang lagi, belakangnya saya. Cuman saya ada jualan sedikit ini, barang harian sedikit. Nah, kalau pasar itu berapa kilo dari situ? Dari sama saya ada 2 kilo berapa lebih. Menit lah? Hah? Kalau menitnya hanya sampai 2 menit lah. Kalau naik motor. Ya dekat dong Bu. Kalau saya lihat Ibu tuh jualan di pasar ya. Kita berdoa aja Tuhan sedia modalnya. Saya nggak tahu gimana. Kalau saya lihat sih Ibu jualan di pasar ya. Jualan kuliner di pasar. Saya nggak tahu gimana. Itu biasanya jam buka pasarnya jam berapa Ibu jualan itu. Ya, Tuhan engkau lihat Ibu Elvi. Dia adalah kerinduan dia untuk memulai usaha untuk kuliner, untuk jualan. Tuhan dia butuh tempat, lokasinya mana? Yes Lord, yes. Ya, Tuhan bilang kamu jualan di pasar, Tuhan akan sediakan modalnya, Tuhan akan sediakan tempat.
melangkah aja dengan iman, cari. Tuhan akan kirim modal, dan Tuhan juga yang akan ide kamu jualan makanan apa. Kami lepaskan berkat ini, mujizat ini terjadi atas Ibu Elvi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Elvi, kalau sudah model begini, Ibu Elvi melangkah, ya. Langsung pergi cari. Loh, Pak Ebron belum ada duit. Itu namanya langkah iman. Cari dulu. Begitu Ibu sudah dapat yang serat, misalnya, Tuhan ini boleh nggak tempat ini? Nah, Ibu bisa foto tuh. Kirim ke saya boleh, ya. Foto, tanya Tuhan, ini Tuhan gimana Tuhan? Boleh nggak ini? Kalau Ibu sudah yakin dari Tuhan, oh ini memang cocok, ya sudah. Tuhan sekarang aku minta modalnya untuk sewa tempat. Tuhan kirim, nanti Tuhan kasih, ya. Kalau itu tempat dari Tuhan, ya. Itu caranya, step by stepnya, ya. Terima kasih, Pastor. Oke, sekarang boleh nih minta doa apa boleh nih? Shalom, Pastor. Ya, shalom. Belakangan omset agak menurun nih, Pastor. Terus Ya. kali juga alami kerugian gitu. Jadi barang yang saya stok nggak habis. Terakhir saya ada jual alpukat gitu ya. Foto yang saya dikasih sama supplier itu sama barang yang datang tuh nggak sesuai gitu loh. Oh. Jadi bentuk rasa tanggung jawab saya terhadap customer. Jadi saya gantiin mereka duit gitu. Jadi ya jujur buat saya rugi gitu kan. Iya. Memang dari supplier sih dia mau ganti barang. Cuman kan customer sudah istilahnya sudah illness lah gitu ya. Kalau mau ganti barang lagi kualitasnya apakah sama dengan yang itu. Jadi saya nggak mau ambil pusing, ya udah akhirnya saya ambil inisiatif saya sendiri. Saya ganti uang yang mereka kemarin beli gitu loh. Jadi makanya lagi sakit kepala nih Pastor. Bond supplier juga istilahnya ada yang sudah mau jatuh tempo gitu kan ya. Nah, Bulen ini jualan apa sebenarnya? Jualan apa aja sih? Aku sih jualan makanan ya. Makanan. Pempek ya. Kalau pempek juga ya belakangan juga agak sepi ya Pastor ya. Belakangan omset bisa menurun lah gitu loh. Apa yang saya order, yang saya buka PO gitu, agak menurun istilahnya peminatnya gitu. Saya sih jual macem-macem Pastor, makanan lah gitu. Jualnya keluar makanan ya. Oke, kita berdoa. Ileni harus minta Tuhan omset berapa yang kamu mau tiap bulan. Itu harus. Banyak orang nggak ngerti ya. Nah, kalau memang tidak keberatan, ya yang lain bisa dengar, enggak apa-apa, ngomong sini kita doain. Mau minta omset berapa tiap bulan? Itu caranya, saudara. Ya, nah ini saudara ingat ya, saudara buka toko apapun usaha, saudara mau minta omset berapa tiap bulan? Sesuai dengan kemampuan dan iman saudara. Tuhan akan jawab sesuai omset yang saudara minta. Saya selama bertahun-tahun seperti itu. Kalau doain pengusaha, kamu mau minta omset berapa? Jangan cuma minta diberkati, berkat itu nggak jelas. Mau minta berapa sebulan? Itu harus. Karena Tuhan akan jawab omset sesuai permintaanmu. Nah, kalau saudara misalnya bukan bisnis, saudara mungkin pegawai, sama. Saudara pengen gaji berapa tiap bulan? Saya aja jadi hamba Tuhan, saya minta loh. Saya minta sekian Tuhan tiap bulan. Tuhan kasih sesuai dengan apa yang saya minta. Jelas ya? Oke. Sekarang ini Bu Leni ngomong pribadi ke Tuhan, saya doain aja. Tuhan katakan pintu-pintu yang tertutup akan terbuka. Akan terbuka. Dalam nama Yesus akan terbuka. Dan Tuhan akan kirim pelanggan-pelanggan yang baru untuk berbelanja di depan kepadamu. Nanti mereka akan cerita dari mulut ke mulut sehingga engkau akan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang baru, dan Tuhan katakan Tuhan akan kirim order yang banyak. Tuhan akan mengganti semua kerugian yang telah engkau alami dengan berkat-berkat yang baru. Dan Tuhan katakan nanti omsetmu akan mengalami pelipat gandaan, akan 3 kali lipat dibanding yang sekarang. Karena Tuhan katakan Tuhan akan memberkati engkau dengan berkat-berkat yang besar di hari-hari ke depan. Engkau memang nanti Tuhan katakan akan punya tempat sendiri untuk usaha, ya.
semacam stand ya, tempat sendiri untuk usaha. Bapa, kami meteraikan ini dengan darah-Mu jadi dalam kehidupan Ibu Leni Wijaya dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan, Engkau lihat dia memiliki permintaan omset tertentu, jumlah angka tertentu, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kami lepaskan berkat ini, mujizat dalam keuangan, turun atas Ibu Leni Wijaya dalam nama Yesus. Malaikat-malaikat Tuhan akan tolong dia. Pintu-pintu berkat yang tertutup semua terbuka. Semua belalang pelahap kami hardik enyah dari kehidupannya. Orang-orang yang mendatangkan kerugian, menipu, menyusahkan, membuat kemacetan, kami tolak dalam nama Yesus. Orang-orang yang membangun itulah yang Tuhan akan kirim datang dalam hidupnya. Kami lepaskan berkat-Mu turun atasnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke ya, boleh nih ya, Tuhan berkati. Nanti kabari aja ya perkembangannya. Ya. Tadi Pastor kan bilang ada stand gitu ya. Memang ya. Belakangan saya tuh berpikir gitu, Pastor, apa mau stand gitu apa gimana gitu. Nanti Tuhan mau kasih itu stand itu. Cuma saya masih nggak tahu di mana ya. Cuma saya lihat itu semacam stand kayak apalah stand toko gitu lah. Cuma saya nggak tahu. Saya belum kelihatan. Kalau tadi Bu Elvi itu langsung kelihatan pasar. Makanya saya tanya tadi, ada pasar nggak dekat rumahmu? Ada, ya sudah. Tadi Udah saya cari aja. Tadi siang tuh baru nyari-nyari gitu ya dari Instagram gitu, cloud kitchen gitu kayak Everplate gitu loh, Pastor. Saya mulai nanya-nanya gitu. Tadi Pastor bilang. Nggak apa-apa, cari aja, Ci. Silakan cari. Ya. Biasanya kalau Tuhan sudah ngomong begitu, biasanya dia sudah sediain tempat. Ya, amin. Oke, sekarang Pak Johan Pardede minta doa apa, Pak? Oke, Tuhan berkati, silakan. Nggak ada suaranya Pak Johan. Halo Pak Hebron. Ya. Iya Pak, minta didoain mujizat keuangan. Dan juga saya ini kan sementara belum pekerjaan tetap, jadi tukang ojek Pak. Jadi biasanya penghasilan 90.000 satu hari itu, tapi sekarang 50, kadang 40.000 Pak. Jadi minta doa. Oke, kita berdoa ya supaya Tuhan berkati. Pak Johan minta berapa setiap bulan tuh minta sama Tuhan. Ya, Pak Johan mau minta dapat income berapa tiap bulan. Itu minta. Tuhan kasih sesuai permintaanmu. Ya, ini saya ingatin saudara ya, jangan cuma berdoa Tuhan supaya Tuhan berkati. Mau minta berapa? Tuhan tuh seperti itu. Berapa? 300.000 satu hari. Oke, kita berdoa ya. Bapa di surga, dalam nama Yesus kami tahu Engkau Tuhan pembuat mujizat, bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau rindukan supaya Pak Johan diberkati dalam finansial. Engkau lihat kerinduannya dan imannya di mana dia ingin dapat berkat keuangan setiap hari 300.000. Dalam nama Yesus pintu-pintu berkat itu terbuka dan kami tidak tahu dari mana dan bagaimana, apakah sebagai pembawa ojek atau apapun, di dalam nama Yesus kami perintah berkat keuangan itu datang atasnya. Sehingga benar-benar dia boleh mendapatkan income setiap hari 300.000 dengan pertolongan mujizat Tuhan. Sehingga berarti setiap bulan dia boleh mendapatkan uang sekitar 9-10 juta. Dalam nama Yesus mujizat Tuhan terjadi. Malaikat-malaikat pembawa mujizat, malaikat-malaikat pembawa berkat akan menolong Pak Johan. Kami lepaskan berkat ini terjadi atas hidupnya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima Pak, pasti jadi ya. Oke, sekarang Ibu Nyoman Susan mau minta doa apa, Bu? Ya Pak, ini usaha saya warung baby, jual makanan. Sudah 5 tahun berjalan di tempat aja Pak. Warung baby jualan makanan. Iya. Makanan matengan, Bu? Iya. Oke. Tempat usaha Ibu sudah didoain belum? Sudah Pak. Dengan Pak Nathanael sudah? Sudah Pak. Oke ya. Nanti kalau sudah Tuhan sudah berkati, omsetnya udah naik, bersaksi ya. Ya Pak. Yes, Lord. Dalam nama Yesus, setan kami ikat engkau. Engkau yang selama bertahun-tahun menghalangi berkat daripada Nik Nyoman Susan yang dari Bali, kami ikat engkau. Kami hancurkan kekuatan kuasamu dan kami hardik engkau enyah dari segala usaha pekerjaannya, khususnya Tuhan warung baby, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pergi semua kalian. Enyah dari sana dalam nama Yesus. Kami minta malaikat perang Tuhan ambil alih depotnya, tempat usaha jual makanan dalam nama Yesus Tuhan.
Dan pintu-pintu berkat yang tertutup semua terbuka dalam nama Tuhan. Tidak ada lagi kemacetan, tidak ada lagi jalan di tempat. Omset penjualan makanannya Tuhan akan mengalami terobosan, akan mengalami peningkatan. Berkati masakannya supaya enak, supaya rasanya sesuai dengan selera lidah daripada pembeli. Kami perintah dalam nama Yesus, biarlah order-order boleh datang, pelanggan-pelanggan boleh Tuhan kirimkan untuk membeli makanan atau makan di sana. Kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Terjadi atas Ibu Ninyoman Susan dari Bali dalam nama Yesus. Omsetnya boleh mengalami kemajuan berlipat kali ganda dengan pertolongan Tuhan. Haleluya. Amin. Oke Bu ya. Kalau sudah, kabari perkembangannya ya. Terima kasih. Oke Pak Joshua, minta doa apa Pak? Halo Pastor. Ya, silakan Pak, Ya. minta doa. Tempo hari saya minta nama untuk usaha dari Tuhan. Pastor katakan Makmur Jaya. Udah saya kasih nama Makmur Jaya. Makmur Jaya All Shop sama Makmur Jaya Service Station itu sudah. Service station itu jualan apa tuh? Apa service station apa itu? Bengkel mobil, Pastor. Bengkel mobil. Iya, saya backgroundnya beberapa tahun yang lalu saya ada usaha bengkel mobil, cuma sudah tutup gitu. Jadi terus buka lagi sekarang ceritanya. Bejananya sudah ada. Oh gitu. Terus sudah Pastor beberapa waktu yang lalu juga Tuhan katakan untuk memberi taburan penuaian. Sudah saya lakukan semua. Cuma sampai sekarang masih no transaction, Pastor. Yang mana itu belum ada transaksi? Di bengkel? Dua-duanya. Kalau all shop itu jualan apa? Apapun yang bisa dijual dan menghasilkan profit. Oh gitu, oke ya. Kita berdoa ya. Bapa, kami tahu Engkau adalah jawaban untuk semua pergumulan, kemacetan dalam usaha pekerjaan daripada Pak Yosua. Saat ini Bapa, dalam nama Yesus kami mau buka semua pintu-pintu yang tertutup dalam usahanya. Baik bengkel maupun toko online dalam nama Yesus. Segala halangan, rintangan kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami perintah dalam nama Yesus biar malaikat-malaikat Tuhan, malaikat-malaikat pembawa berkat, penerobosan mujizat boleh datang untuk menolong Pak Joshua dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat Tuhan, mujizat dalam keuangan, turun atas usaha pekerjaan maju jayanya dalam nama Yesus. Tuhan buka jalan agar dia boleh mendapatkan order-order, bahkan dia boleh mendapatkan order yang berlimpah daripada Tuhan. Segala roh-roh setan, roh jahat yang membawa kerugian, penipuan, kemacetan, kebangkrutan, kami ikat, kami halau dan enyahkan dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, kalau dia sudah melakukan bagiannya untuk menabur, untuk membuka usaha, untuk menyediakan wadah, ini bagianmu Tuhan. Ada tanganmu atasnya, melepaskan berkat atasnya. Kami lepaskan berkat-Mu, order-order mujizat dalam keuangan, turun atas Pak Joshua. Dalam nama Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mujizat-Mu terjadi dalam usaha pekerjaannya. Haleluya, haleluya. Amin. Oke Pak Joshua ya, nanti WA pribadi aja ke saya ya, gimana perkembangannya. Supaya kita bisa kawal dan doa terus. Oke, sekarang kemudian Pak Yohanes Aprianto minta doa apa Pak? Ini minta doa itu supaya usaha saya sekarang itu lebih lebih baik dari yang sebelumnya. Soalnya yang sebelumnya tuh kurang ada hasil atau minimal setidaknya bisa mendapatkan pekerjaan baru gitu lah. Lebih yang Pak Yohanes usaha apa sih? Usaha apa sekarang? Lagi usaha apa? Gojek, driver Gojek. Apa? Driver Gojek. Oh, ada kerja Gojek. Iya, cuma kurang menghasilkan sekarang. Cuma itu aja usahanya, kerja Gojek aja. Iya, sementara Pak lagi cari usaha baru juga. Oke. Bapak, kami berdoa dan menyerahkan Pak Yohanes Aprianto ke dalam tangan. Kami mau melepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu dalam keuangan turun atas hidupnya dalam nama Yesus. Berkati usaha Gojek yang dia kerjakan sekarang. Dalam nama Yesus, Engkau berikan dia order-order sehingga income-nya boleh mengalami kemajuan pelipat ganda daripada Tuhan.
Kalau Tuhan mengendaki dia usaha yang baru, Tuhan juga buka jalan dalam nama Yesus Tuhan, sehingga dia boleh mendapatkan usaha yang baru yang daripada Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup semua terbuka dalam nama Yesus, sehingga berkat dan mujizat dalam keuangan Pak Yohanes Aprianto boleh terima dan alami. Saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu dan Tuhan katakan terima berkat. Terima berkat. Dalam nama Yesus Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Amin. Oke, sekarang Ibu Cindy Sutanto minta doa apa Bu Cindy? Terima kasih. Waktu 1 bulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu saya pernah minta didoakan untuk pekerjaan saya dan suami. Puji Tuhan, bulan Oktober awal ini suami sudah mulai bekerja untuk dapat pekerjaan kontraktornya. Puji Tuhan, sudah mujizat ya. Dan untuk pekerjaan properti saya, beberapa yang saya tawarkan ada 2 yang buyer sudah closing. Yang pertama itu untuk lahan, tetapi itu Pak ada masalah di pembuatan surat kuasa karena pemiliknya itu ada di Pekanbaru dan ini sudah 1 bulan untuk pembuatan surat kuasa ini belum selesai. Kemudian masalah yang kedua adalah ada closing untuk tanah untuk gudang luas 3 hektar. Tapi pengumpulan surat sertifikat dan letter C-nya ini susah, alot sekali Pak. Oke ya. Nanti ngomong ke siapa Pak Tri bersaksi ya, kalau Tuhan sudah buka jalan, sudah ini contoh ya Pak Tri dan Bu Cindy ini kan 2 bulan lalu seingatku ya, mereka punya masalah berat banget ya. Ya pabrik juga terbakar ya Bu Cindy ya. Ya. Usaha toko ini toko bangunan juga sepi semua ya. Banyak masalah lah dalam itu usaha, tapi puji Tuhan, Tuhan sudah buka jalan, mereka sudah mulai ngalami mujizat. Oke ya, Bu Cindy ya, buka kedua tangan. Tuhan katakan, aku tahu kesulitan-kesulitan yang kau hadapi dalam usaha pekerjaanmu, tapi Tuhan katakan, percaya aku mengutus malaikat-malaikatku untuk menolong, sehingga berkat-berkat yang sudah kusediakan bagimu, kuberikan kepadamu, itu engkau akan terima, dan engkau akan alami itu secara nyata. Segala kesulitan-kesulitan di dalam proses transaksi antara buyer maupun penjual, baik hal surat-surat, Tuhan akan tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan berikan kelancaran. Tuhan katakan jalanmu yang di depan yang berlekuk-lekuk seperti gunung-gunung, Tuhan akan ratakan. Sehingga akan ada terobosan, akan ada mujizat dalam hidupmu. Sehingga pekerjaanmu sebagai seorang broker dalam hal properti akan diberkati oleh Tuhan. Akan ada closing-closing dan engkau akan mendapatkan berkat keuangan yang besar kata Tuhan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Demikian juga usaha suamimu Pak Tri untuk kontraktor, Tuhan akan berkati, Tuhan akan tolong sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu atas Pak Tri, Bu Cindy di dalam nama Yesus Tuhan. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin. Oke ya, Tuhan akan tolong, akan lancar semua ya. Ini kemudian Bu Rani Yulianti. Bu Rani minta doa apa Bu Rani? Begini, saya kan punya rumah di Tasikmalaya, Jalan Sutisna Senjaya nomor 94 mau dijual. Itu nama mama saya. Kan mama saya punya koko satu. Koko saya tuh kaya, cuman dia suka kedukun, istrinya juga punya ilmu hitam. Jadi dia menghalangi rumah itu terjual gitu Pak. Sedangkan saya kan perlu uang untuk merawat rumah saya, untuk biaya dia nggak pernah ngasih uang Pak. Jadi saya pengen rumah itu cepat terjual agar kita bisa menikmati hasilnya gitu ya. Pak. Kokonya itu siapa namanya? Kang Cumpeng, Kang Ridwan Budiman, istrinya Tita Hermani. Iya ya, oke kita berdoa ya. Tuhan katakan ada berkat besar yang Tuhan sediakan di depanmu, tetapi setan berusaha menghalangi. Tapi malam ini Tuhan katakan Tuhan yang akan berperang bagimu. Tuhan akan menghancurkan setan dan segala pekerjaan yang menghalangi berkat-berkat-mu. Dan Tuhan katakan, aku tahu kau sudah mendoakan lama untuk hal itu dan percaya Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan menghalangi langkah-langkah yang jahat daripada kokomu dan juga saudara iparmu. Dan Tuhan akan buka jalan sehingga rumah daripada mamamu akan boleh terjual dengan pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kau pun bisa menikmati hasilnya. Aku tahu hari-hari ini kau mengalami hari-hari yang sulit karena tekanan ekonomi keuangan.
Tapi Tuhan katakan percaya, malam ini ada mujizat bagimu, pintu-pintu yang tertutup semua terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga berkat mujizat dalam keuangan Tuhan. Bu Rani Yulianti boleh alami. Masalah rumah mamanya yang mau dijual boleh tertolong, boleh laku dengan pertolongan mujizat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Kemudian Ibu Selma ini meminta doa. Ya Pak, sebenarnya saya mau minta doa untuk tanah saya yang masih sengketa itu. Katanya sengketa sih masih ada orang yang udah buat sertifikat di situ. Nah, saya mau tanya, mau tahu itu tanah itu milik saya atau bagaimana dan apa yang akan saya kerjakan untuk tanah tersebut. Kalau tanahnya itu posisi di mana itu? Tanah itu posisi di mana? Di Pekanbaru, Pak. Loh, kok bisa Ibu nggak tahu tanah itu milik Ibu atau bukan? Gimana ceritanya? Itu kan saya yang beli. Tapi waktu itu saya belinya udah lama. Waktu itu saya kan nggak di Pekanbaru, di Duri. Nah, pada waktu itu ada terjadi penyerobotan tanah. Nah, saya nggak bisa ninggalin anak-anak karena anak-anak masih kecil-kecil. Jadi saya pakai orang yang himas tumbang itu buat jaga. Nah, sementara dia takut katanya karena penyerobot itu galak, pakai golok atau segala macam. Nah, sekarang tanah itu udah bagus, sudah banyak perumahan. Itu luasnya berapa Bu Selma ini? 6 hektar, Pak. Oh, besar dong. Jadi biarin. Iya, jadi saya pikir kalau itu memang punya saya, Tuhan kasih ke saya. Suratnya ada? SKGR masih ada. Suratnya ada tapi kan? Ya sudah. Ada. Oke, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami tahu hak anak Tuhan, hak Ibu Selma ini adalah dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang sudah berikan, Tuhan juga akan bela dia. Kami berdoa dalam nama Yesus untuk tanah 6 hektar yang ada di Pekanbaru. Kalau kau bertanya apakah milikku itu atau kata Tuhan, ya itulah milikmu. Amin. Dan engkau harus memperbarui suratnya sehingga suratnya itu punya kekuatan hukum yang lebih. Tidak seperti sekarang. Tuhan katakan itu yang engkau harus fokus urus. Tuhan katakan Tuhan akan buka jalan, akan mempertemukan orang kau dengan orang-orang yang benar, orang yang baik. Sehingga engkau akan dibantu. Akan ada banyak penolong yang daripada Tuhan akan menolong kau. Sehingga engkau akan memperbarui suratnya itu. Sehingga suratnya itu akan punya kekuatan hukum yang lebih. Amen. Tuhan katakan jangan takut, nanti aku akan bela dan akan tolong engkau. Dan memang kalau kau bertanya, Tuhan terus tanah itu mau diapain Tuhan? Tuhan katakan jual aja. Engkau tidak perlu simpan tanah itu, karena itu akan bisa jadi masalah ke depan. Amen. Jadi manakala engkau sudah mengurus suratnya, dan suratnya itu sudah seperti satu sertifikat yang punya kekuatan hukum, maka Tuhan katakan engkau bisa jual, nanti Tuhan akan sediakan pembeli. Amen. Dan engkau akan mendapatkan uang yang besar, berkat keuangan besar lewat penjualan ini. Tuhan katakan Tuhan akan urus orang yang berusaha menyerobot tanahmu itu dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, kami perintah dalam nama Yesus, pembelaan Tuhan, penyertaan malaikat-malaikat perang Tuhan akan menolong Ibu Selma ini untuk langkah-langkah yang dia harus buat. Divine connection akan terjadi. Pertemukan dia dengan orang yang baik untuk menolong dia untuk mengurus surat tanahnya, untuk memperbarui. Dan biarlah dia boleh mengalami kemenangan Tuhan. Kami rebut, kami tarik, kami pagari, kami pasang patok-patok ilahi Tuhan atas tanah 6 hektar itu. Sehingga tidak boleh dicuri, diserobot oleh orang lain. Kami lepaskan mujizat Tuhan dan pembelaan Tuhan, Ibu Selma ini alami. Haleluya. Amin. Amin. Oke, urus saja Bu, ya suratnya ya. Oke. Oke, makasih Pak Hebron. Ya, Tuhan berkati ya. Ibu Twi Rahmatini. Ibu Twi minta doa apa Bu Twi? Iya, malam Bang. Kebetulan kami, walaupun saya diberi masalah, kami ada usaha bidang spare part industri, dan di bawah itu ada kantor hukum yang dijalani oleh suami dan rekan. Awalnya Pak, spare part industri itu puji Tuhan dari rumah sempat nyewa ke ruko, dari ruko Tuhan izinkan untuk membeli ruko sendiri, akhirnya pindah. Nah, tapi ternyata di tahun sejak 2016 kami mengalami penurunan, ya juga ada komputer yang bersaing relatif sehat, situ menurun. Awal kami banyak
mau lebih walaupun masih 1-2 berarti sampai customer gitu Pastor. Omsetnya menurun ya? Oh jauh menurun, sangat jauh menurun. Oke. Suaminya namanya siapa? Sukawati Saptakrida Pakpahan. Ya. Sukowati. Iya. Oke ya, kita berdoa ya. Ya baik Pastor. Tuhan katakan pintu-pintu berkat akan terbuka bagimu, sehingga akan ada pemulihan dalam omset untuk toko spare part industri ini. Memang pelanggan-pelangganmu sudah beralih untuk berbelanja untuk membeli kepada perusahaan-perusahaan ataupun toko-toko yang lain. Tetapi percaya Tuhan katakan Tuhan akan kirim mereka kembali untuk berbelanja kepadamu, sehingga omsetmu akan mengalami peningkatan kembali. Amin. Bahkan omsetnya akan mengalami peningkatan berlipat kali lebih daripada sebelumnya. Kemudian pekerjaan karir suamimu juga sebagai seorang pengacara akan diberkati oleh Tuhan. Yang penting Tuhan katakan dia menangani perkara dengan benar, dengan baik. Maka Tuhan juga akan mengirim orang-orang yang akan memakai jasa kepengacaraannya. Bapak, kami lepaskan berkat-Mu, pembelaanmu, pertolongan atas Ibu Tri Rahmatini dalam nama Yesus. Mujizat Tuhan dalam keuangan, usaha pekerjaan terjadi. Haleluya. Amin. Oke ya, Tuhan berkati. Oke, Cik Sianling, apa yang perlu didoain? Ini terakhir ya, 10 orang ya, jangan tambah lagi ya. Udah 9:30 saya. Ya. Cik Sianling minta doa apa, Cik? Doa berkat. Ya. Berkat closing masih terhambat, Pastor. Ya, oke. Pokoknya firman Tuhan tadi perhatikan, dilakuin supaya yang macet-macet jadi lancar ya. Amin. Tadi ada dengar kan? Dengar. Oke. Oke, buka tangan. Terima. Tuhan katakan, aku akan mengutus malaikat-malaikatku untuk menyertai engkau dan menolong engkau dalam usahamu, sehingga segala halangan-halangan akan disingkirkan Tuhan. Tuhan akan ratakan jalan-jalannya, sehingga engkau akan bertemu dengan buyer-buyer yang baik, dan semua properti yang akan tawarkan akan mereka tertarik, mereka akan berminat, sehingga akan ada closing. Amin. Tuhan katakan Tuhan juga akan memberikan kau usaha yang baru, ya. Amin. Dan engkau akan diberkati juga lewat usaha yang baru itu. Amin. Bapak, kami lepaskan berkat-Mu, mujizat dalam keuangan terjadi atas Ibu Sianling dalam nama Yesus. Pintu-pintu berkat terbuka untuk dia dari segala arah. Engkau juga berikan kelancaran semua untuk usaha pekerjaannya, penjualan properti sebagai seorang berkat, engkau berkati agar semua diberikan kelancaran dan usahanya boleh mengalami kemajuan dengan pertolongan Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu turun atas Ibu Sianling dalam nama Yesus. Omsetnya juga engkau tingkatkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke ya, berdoa minta Tuhan omset berapa tiap bulan ya. Ngomong angkanya ke Tuhan ya. Oh iya. Terima kasih Pastor. Ya. Ya, Oke, ini Ibu Lora. Ibu Lora minta doa apa, Bu Lora? Shalom, Pastor. Ya, Bu Lora. Tadi saya sudah WA cuma. Oh, anaknya itu ya? Siapa sih namanya? Saya lupa lagi namanya. Siapa namanya? Lydia. Cuma ya. Belum. Ya. Oke, kita berdoa ya buat Widya ya. Iya, minta bantu doa sih untuk usaha mereka. Mereka berdua kan sudah dikasih usaha. Usaha apa? Sudah punya usahanya belum? Kalau Lydia dessert table. Puji Usaha Tuhan apa? Puji Tuhan tadi pas saya WA sama Pak Hebron, tahu-tahu ada order. Nah, puji Tuhan. Nah, cuma ini yang saya mau supaya dorang mesti minta mau dilayani dan supaya harus menerima. Ikut aja konseling doa pemulihan ya. Iya. Ikut aja. Oke, Lydia usaha apa tadi? Usaha apa Lydia tadi? Dessert table, terus dessert table, terus ini ada mau buka lagi usaha untuk cendol. Ya. Cendol. Terus Norman, ini Norman. Norman usaha apa Norman? Dia ada usaha sewa musik sound system. Oh, sound system. Oke ya. Terus tadi malam ada usahamu agak sepi ya Norman ya?
Iya, sepi. Kayaknya kamu nggak cocok usaha itu ya. Musik ya. Cuma Kamu DP berdoa bidang lagi di ke Tuhan, musik, tanya Pak. Tuhan usaha apa aku Tuhan ya. Cuma DP bidang di musik, Pak. Ya enggak apa-apa, tapi bukan harus sound system kan musik kan macam-macam juga. Oh, Cuma kelihatan kamu kalau usaha itu sepi kelihatannya. Memang lagi sepi ya. iya. Sepi memang. Bulan ini sepi sih. Ya. Dia ada dapat dana untuk pengembangan sebenarnya. Oke ya, kita doa aja Makanya mau supaya Tuhan buka ditanya jalan ini. kalau memang ada usaha lain walaupun mungkin di bidang musik, tapi mungkin yang lain kita enggak tahu apa Ada supaya Tuhan memang buka jalan. ada konstruksi Konstruksi pengadaan. pengadaan barang. Cuma belum dapat apa Oke, kita proyek berdoa ya. kecil-kecil. Kita berdoa ya. Bapak kami berdoa buat Lydia, anak daripada Ibu Laura. Bapak kami mau lepaskan berkat-Mu atas Lydia dalam nama Yesus, supaya usaha pekerjaannya di Sertable ataupun juga usaha makanan yang lain Tuhan berkati. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Yesus, dan biarlah order-order yang berlimpah boleh datang atas Lydia dalam nama Yesus. Juga segala hal untuk karirnya Tuhan tolong, Tuhan berkati. Saya lihat ada tangan Tuhan ya di atas kepala Lydia dan terkatakan terima berkat-Ku, terima mujizat dalam hidupmu. Tuhan katakan siang dan malam mamamu berdoa kepadaku untuk engkau supaya engkau diberkati. Karena doa-doa mamamu lah itu engkau akan diberkati, kata Tuhan. Kami lepaskan berkat mujizat dalam usaha pekerjaan, keuangan, karir atas Lydia dalam nama Yesus. Karena pintu-pintu yang tertutup semua terbuka. Demikian juga kami berdoa buat Norman Tuhan. Tuhan katakan engkau akan usaha dalam bidang itu, tapi bukan sound system ya. Dan Tuhan katakan Tuhan akan pimpin, Tuhan akan buka jalan untuk engkau bisa. Memang untuk sementara bisa untuk sound system, tapi ke depan ada usaha yang lain yang lebih baik yang Tuhan sediakan bagimu. Di mana melaluinya Tuhan akan memberikan kau berkat yang besar. Bapak kami berikan roh hikmat, pengertian, kecerdasan, kepandaian, tuntunan Roh Kudus yang jelas atas Norman dalam nama Yesus, sehingga usahanya yang dia kerjakan diberkati oleh Tuhan, bahkan usaha yang baru yang lebih baik Tuhan akan sediakan buat dia. Pintu-pintu yang tertutup terbuka, usaha sound system dan usaha yang baru yang Norman buka, beliaunya ditolong, diberkati oleh Tuhan, dan Norman diberkati oleh Tuhan. Kami lepaskan mujizat berkat Tuhan, mujizat dalam usaha pekerjaan keuangan turun atas Norman dalam nama Yesus, bahkan atas Ibu Laura. Haleluya. Amin. Oke ya. Terima kasih Pastor ya. Oke ya, Tuhan berkati. Ini Bu Sintika minta doa apa Bu Sintika? Sudah. Saya minta doa supaya omset saya kembali normal, Pastor. Soalnya 2 bulan yang lalu semenjak ada satu orang yang berbelanja ke saya, itu omset saya langsung menurun. Oh gitu. Ya, kalian doa buat tanah saya yang ada di Bulukumba, Pastor. Kenapa tanah itu? Yang Mau hari dijual? itu yang bukan, Pastor, tanah itu kan sebenarnya pemberian dari Papa. Lalu orang lain yang menggarap Oh, sawah yang itu itu ya. dari waktu. Iya, Pastor. Oke, kita berdoa ya. Ini saya lihat ada orang yang kerjain kamu punya kios ya. Ada orang yang istilahnya guna-gunain lah ya. Bapa dalam nama Yesus, engkau ambil alih kios toko daripada Ibu Sintika dalam nama Yesus. Setan kami ikat engkau, dari kiosnya dalam nama Yesus. Segala roh kerugian, roh kebangkrutan kami enyahkan dalam nama Yesus. Segala pengaruh tanah-tanah kuburan yang dilempar di kiosnya kami hancurkan dalam nama Yesus. Kami minta darah Yesus membasuh, menyucikan kios daripada Ibu Sintika dalam nama Yesus. Kami lepaskan berkat-Mu. Pintu-pintu yang tertutup semua terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga omset kiosnya, toko penjualannya boleh mengalami peningkatan, pemulihan, bahkan berlipat kali ganda. Kami lepaskan berkat-Mu atas Ibu Sintika dalam usaha pekerjaan keuangan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk tanahnya yang di Bulukumba. Tuhan akan bela tolong, Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan kirim penolong daripada Tuhan, sehingga Bu Sintika boleh mendapatkan hak, khususnya penghasilan atas tanah yang disewakan itu. Orang yang bermaksud jahat yang menguasai tanah itu kami hancurkan, enyahkan dalam nama Yesus. Tangan Tuhan yang akan menghadapi orang itu, malaikat-malaikat Tuhan yang akan menghalau.
Sehingga Bu Sintika boleh mendapatkan hak Tuhan, biaya sewa daripada tanah itu dengan pertolongan mujizat Tuhan. Haleluya. Amin. Bu Sintika nanti kalau ikut perjamuan kudus besok pagi, anggur disiapin lebih, kemudian kamu percik ya dengan darah Yesus di sekeliling itu. Ya, kamu punya kios ya. Jelas Pastor, ya? iya. Pastor tadi, ya Pastor, tadi waktu Pastor berdoa bilang tanah itu, memang saya sudah pernah mimpi, Pastor. Saya pernah mimpi, katanya tempat jualan saya ini ditutup sama tanah, tapi tanahnya itu satu mobil truk gitu loh. Terus tempat saya ini ketutup. Iya. Jadi ada tapi yang kerjain lah, dia percik apa namanya tanah kuburan ya supaya bangkrut, supaya tutup lah. Dia seperti biasa lah orang syirik begitu ya. Nanti dinetralisir lagi ya, dipercik darah Yesus ya besok ya. Habis itu diurapi pakai minyak urapan ya. Nanti siapin anggur di botol waktu perjamuan kudus besok pagi biar didoain sekalian ya. Oke, sekarang ini Pak siapa yang pakai nama Yeni L itu siapa ya? Buka mic-nya. Amos, Pastor, Shalom, Oh, Pastor. Pak Amos. Amos, Iya. gimana kamu? Gimana Iya, jadi? betul. Apa yang mau didoain nih? Iya, kerinduannya mau ngumpul lagi sama keluarga nih, Pastor. Oh gitu. Iya, mau kerinduan saya punya rumah, terus usaha. Oh gitu. Ya oke. Iya, Pastor. Oke, kalian suami istri pegangan tangan ya, buka tangan. Tuhan katakan semua jeritanmu, semua doamu Tuhan dengar, Tuhan akan jawab. Akan ada terobosan, akan ada mujizat dalam keuangan engkau alami, sehingga engkau bisa tinggal kembali, bisa kumpul satu keluarga dengan istrimu dan dengan anak-anakmu. Memang ada yang sudah mempengaruhi hati pikiran anak-anakmu, tapi percaya Tuhan katakan Tuhan akan celikan, sadarkan anak-anakmu, sehingga hati mereka tidak berpaut kepada yang lain, tapi berpaut kepada engkau sebagai papanya. Juga kepada engkau sebagai mamanya, kata Tuhan. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, semua pekerjaan setan yang menghalangi jalan-jalan kehidupan Pak Amos dan istrinya Bu Yeni, dalam nama Yesus kami hancurkan. Kami berdoa engkau berkati usaha pekerjaannya saat ini dalam nama Yesus, engkau lipat gandakan omsetnya. Dan Tuhan, kalau ada usaha yang baru yang mereka ingin bangun, berikan ide kreatif daripada Tuhan. Buka jalan dalam nama Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan, boleh memiliki usaha yang baru. Bukan karena kekuatan gagah mereka, tapi karena mereka berharap, bersandar, dan mengandalkan Tuhan. Bapak, saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepala Pak Amos, dan Tuhan katakan terima berkatku, terima mujizatku, terjadi dalam hidupmu dalam nama Yesus. Kerinduanmu akan didengar, dijawab Tuhan, akan ada mujizat terobosan dalam usaha pekerjaan keuangan, sehingga kerinduanmu untuk tinggal, untuk bisa berkumpul dengan anak-anak dalam satu rumah, Tuhan akan dengar, Tuhan akan jawab. Kami lepaskan berkat-Mu turun atas Pak Amos, Bu Yeni dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke ya. Tuhan berkati ya, Pak Amos, Bu Yeni, Tuhan berkati ya. Oke, Widya minta doa apa, Widya? Ingin buka usaha, Pak. Usaha sendiri, itu mah masih bingung usaha apa. Kamu suka kuliner nggak? Suka sih. Karena saya lihat kamu usaha makanan tuh. Oh, Jualan makanan. Kamu masakannya enak nggak? belum pernah jual makanan. Maksudnya jualnya paling kue kayak gitu. Kalau jual kayak masakan belum. Kamu bisa masak nggak, Widya? Bisa. Kayaknya kamu jualan makanan. Kamu kayak punya apa ya, kayak saya lihat kayak kamu punya kios lah, tempat tuh kamu jualan makanan. Coba kamu join sama Ilan lah, buka tempat jualan makanan. Iya ya. Kalau saya lihat itu, ya saya doa dulu ya. Iya. Tuhan katakan udah lama engkau berdoa, Tuhan aku pengen usaha, tapi aku nggak tahu usaha apa Tuhan. Tuhan katakan engkau bisa jualan makanan ya. Tuhan katakan kau cari tempat, Tuhan akan sediakan tempat yang baik, yang strategis, dan engkau bisa memulai usaha kuliner jual makanan. Kalau engkau katakan, Tuhan aku capek, aku tidak sanggup, Tuhan katakan engkau bisa memakai orang, pegawai untuk bantu masak.
ya. Dan engkau hanya jadi seperti manajer yang mengatur ya semua, menerima pembayaran ya dan melayani. Tidak perlu kamu sendiri yang masak, kata Tuhan, tapi engkau bisa cari orang yang pintar masak ya, bekerja sama dengan dia untuk memulai usaha ini. Bapa, kami lepaskan berkat-Mu, pertolongan mujizat-Mu atas Widya. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan dia kesembuhan, kesehatan yang sempurna. Kerinduan dia untuk punya usaha, Tuhan berkati. Kalau dia akan mencari tempat, Tuhan buka jalan, dia boleh mendapatkan tempat yang cocok sesuai pimpinan Tuhan. Tuhan sediakan semua modalnya, Tuhan juga kirimkan tukang masak Tuhan, yang akan membantu dia dalam mengelola usaha ini. Kami lepaskan berkat-Mu, mujizat-Mu turun atas Widya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Pak. Ya. Oke, Ibu Feni mau minta doa apa, Bu Feni? Ya, Pastor, sebetulnya saya ada chat Pastor panjang, tapi terus belum lihat. Ya udah ini aja, apa namanya, modal, kelancaran, Oke. aset Oke, ya. yang mau dijual. Tuhan katakan kerinduan hatimu akan didengar oleh Tuhan. Kerinduan hatimu untuk menjual rumah Tuhan akan dengar, Tuhan akan kirim pembeli sehingga rumahmu boleh terjual. Kerinduanmu juga untuk punya modal, untuk usaha, Tuhan akan kirimkan. Yang jelas Tuhan katakan, apa yang kamu rindukan dan doakan selama ini akan didengar, dijawab Tuhan. Sehingga engkau akan punya usaha sendiri, pekerjaan sendiri, dan Tuhan akan memberkati. Apa yang kau kerjakan sekarang akan diberkati oleh Tuhan, sehingga akan maju, akan berkembang. Karena aku tahu engkau punya hati yang mengasihi aku, kata Tuhan, dan engkau punya hati yang murah hati. Itulah sebabnya Tuhan mau memberkati engkau dengan limpah. Bapak, kami lepaskan berkat-Mu turun atas Ibu Feni, atas suaminya dalam nama Yesus Kristus, sehingga usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Kerinduan mereka untuk menjual rumah, Tuhan akan tolong, Tuhan akan kirim pembeli yang terbaik, dan Tuhan menyediakan rumah yang baru buat mereka, di tempat yang baru dengan pertolongan mujizat Tuhan. Kami lepaskan berkat-Mu turun atas Ibu Feni, mujizat Tuhan turun dalam hidupnya dalam nama Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, Bu Feni ya. Oke, Bu Lina minta doa apa, Bu Lina? Saya minta doa, tadi saya habis doain rumah Pak, terus begitu rasanya nggak enak, maksudnya minta doain urapi, terus udah gitu yang kedua tolong doain untuk punya rumah di Bekasi Cijengkol tuh di 1 tahun, untuk dijual susah banget gitu. Punya rumah di Bekasi mau dijual? Iya. 1 tahun dalam pelaku. Ya, oke. Pertama Bapak, kami serahkan Bu Lina ke dalam tangan-Mu, kami lepaskan urapan-Mu turun atasnya, menguduskan tubuh jiwa rohnya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami kuduskan tubuh jiwa roh daripada Ibu Lina dalam nama Yesus Kristus. Setiap serangan setan, gangguan kuasa sijat kami ikat, hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus hancurkan, darah Yesus menguduskan tubuh jiwa roh daripada Bu Lina. Berikan dia kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Berikan dia kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama malaikat Tuhan ambil alih, jaga lindungi dia, dan ambil alih rumahnya dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga kerinduan dia untuk menjual rumah yang di Bekasi. Tuhan buka jalan, Tuhan tolong. Pintu-pintu yang tertutup terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kirim pembeli yang daripada Tuhan. Sehingga di rumahnya di Bekasi yang mau dijual boleh terjual dengan pertolongan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke ya, Bu Lina ya, Tuhan berkati. Ayo Bu Lena, mau minta doa apa Bu Lena? Doain ginjal saya Pak, saya udah minum suplemen udah habis puluhan juta. Terus doain juga untuk tes urin bulan November ya Pak. Doain juga supaya saya dapat tidur nyenyak malam ini, dan juga doain diabetes saya. Oke ya, kita berdoa minta ginjal baru ya. Iya. Minta ginjal baru sama Tuhan ya. Iya. Ya, kita sepakat minta ginjal baru, minta kesehatan, minta umur panjang Tuhan. Bapak, kami berdoa buat Ibu Lena dalam nama Yesus. Kami tahu Engkau punya banyak organ tubuh di surga, termasuk organ ginjal yang dia butuhkan. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar saat ini Tuhan Engkau transplantasikan ginjal yang baru dalam tubuh Bu Lena dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dia boleh mengalami kesembuhan, mengalami mujizat yang nyata, di mana Tuhan memberikan dia ginjal yang baru. Kami berdoa Tuhan, kadar gula dalam darah dalam nama Yesus Tuhan jamah, semuanya normal, semuanya baik. Kolesterol semua normal, semua baik. Tensi darah semua normal dan baik. Kami lepaskan kesembuhan, pemulihan yang sempurna atas kesehatan turun atas Ibu Lena. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, kalau tadi Bu Lena lihat siapa Widya dulu kesehatannya parah dulu ya.
Tapi sekarang kan lihat tuh, sudah Pak? sehat tuh Widya itu Sakit ya. apa, Pak? Pokoknya sungguh-sungguh setia ibadah di Zoom, nanti Tuhan pulihkan ya. Ibu Esther Iya, terakhir, Ibu Esther minta doa apa Bu Saya Esther? ikutin, Pak. Saya minta untuk usaha, Pak. Mulai Usaha apa Bu Esther? online, ingin jualan online, Pak. Ibu sekarang punya usaha online, toko online. Saya belum punya, saya baru. Oh, belum punya. Oke ya. Buka tangan, terima berkat Tuhan. Bapak, engkau lihat kerinduan Bu Esther untuk dia punya usaha online, punya toko online. Bagi engkau tidak ada yang mustahil. Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Barang apa yang dia harus jual, engkau berikan ide kreatif atasnya, modal yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Pintu-pintu berkat yang tertutup terbuka semua atas Ibu Esther dalam nama Yesus Kristus. Dan berkat-berkat daripada Tuhan, pertolongan daripada malaikat Tuhan turun atas Ibu Esther. Kami lepaskan berkat, saya lihat ada tangan Tuhan di atas kepalamu dan Tuhan katakan terima berkatku, terima mujizatku, terima pertolonganku atas kehidupan. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Bapak terima kasih engkau sudah hadir, engkau sudah pimpin kami, engkau meteraikan semua janji, semua yang kami sudah doakan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Amin.